membahas RUU masyarakat adat itu menjadi salah satu solusi terhadap pengakuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Ternyata belajar adat di samping menikmati alam yang ada di sana juga pengetahuan mereka yang begitu kaya tapi termarginalisasi oleh developmentalisme atau pembangunan yang ada di sana. Ada 13 kementerian yang memiliki ataupun peraturan yang berbunyi tentang masyarakat adat ataupun masyarakat tradisional. Itu banyak disebut di situ, tapi dalam prakteknya kan tidak secara langsung berdampak pada mereka. Di adat selalu terkenal dengan ini ya, Trisila ya, kalau mereka bicara lingkungan, manusia dan Tuhan kan. Ketika dilihat lagi, ternyata pemerintah itu hanya perhatian pada ekspresi budaya mereka. Nah, ketika bicara realisasi sosial kan di desa itu nggak ada yang homogen ya. Betul. Sangat majemuk gitu. Majemuk. Kan. Nah, terus juga tadi selain majemuk juga ada desa-desa komunitas-komunitas yang punya kekhasan. Yang tadi kita sebut dengan adat gitu kan, yang memang menerapkan satu model tersendiri begitu. Dan kalau melihat perjalanannya Mas Hani kan dari masyarakat desa kemudian sekarang ke lebih banyak ke masyarakat adat gitu ya. Iya. Nah, gimana nih Mas Hani? Bung Sani melihat bukan transformasi ya, tapi ya mungkin kalau desa barangkali karena sudah terlalu banyak yang bermain gitu ya, tapi yang masyarakat adat ini relatif lebih sedikit begitu barangkali ya. Atau mungkin Bung Sani punya refleksi tersendiri nih. Apa yang kemudian penting untuk kita lihat dengan komunitas-komunitas yang punya model pengurusan atau governance-nya yang unik gitu, yang khusus gitu. Iya. Seperti masyarakat adat. Jadi ini gara-gara ngomongin desa sampai jenggot putih nih. Sekarang mau dihitamkan. Mau dihitamkan lagi itu. Sebenarnya bukan di bleaching. Tapi ini ini yang menarik ketika saya banyak terlibat di desa ya. Kemudian melihat banyak komunitas entah yang disebut mungkin adat ya. Kayak saya ke Pulau Buru, terus Buru nyebrang lagi ke Pulau Ambalau di situ. Ternyata banyak komunitas-komunitas yang selama ini tidak tersentuh. Nah, adat tuh menjadi perhatian saya ketika saya waktu itu kalau nggak salah tahun 2004 atau 2005 itu ke Pulau Buru di situ. Ada seorang masyarakat dari komunitas adat itu berdiri di pinggir pantai, pakai ikat merah, bawa tombak, cuma diem saja. Saya tanya ke waktu itu fasilitator desa dan kecamatan, itu siapa? Oh, itu masyarakat adat. Kok nggak bisa diajak obrol lah? Susah mas, hati-hati. Nanti kalau salah omong bisa diparang. Itu menjadi mulailah kemudian tertarik. Kenapa ada orang seperti itu di Pulau Buru yang hanya waktu itu posisinya duduk memandang pantai dan dia hampir setengah jam lebih itu dia hanya duduk ke situ. Saya dekatin, saya tanyain karena nggak bisa bahasa Indonesia, minta bantuan dari teman di situ, kemudian menerjemahkan bahwa dia lagi menikmati alam. Seperti itu, menikmati alam dan sebagainya. Kemudian tertariklah seperti apa sih mereka cara menikmati alam. Itu seperti itu. Kemudian terlibat lagi ke Arfak, ketemu warga di sana dengan cara hidup mereka mulai dari lahir, ya, terus pernikahan, kehidupan mereka sehari-hari sampai kematian, ngobrol di situ. Oh, ternyata banyak hal yang menurut saya pengetahuan mereka itu menarik. Jadi misalkan karena mereka tinggal dalam rumah yang dipakai api di dalam Honai itu, saya tanya kalau kayak gini bagaimana ibu bapak bisa punya anak karena rame itu. Mereka bercerita pengalaman mereka di ladang. Ternyata ladang tidak hanya sekedar urusan menanam sayuran, tapi di situ proses reproduksi manusia terjadi itu. Jadi ini yang menjadi ternyata ada tuh menarik. Kemudian berlanjut, kebetulan saya juga pegang program katanya dengan adat. Saya ingin mendalami itu. Ketika masuk ke situ, kebanyakan bicara urusan wilayah, tanah. Ini tanah tuh barang yang susah, apalagi daerah-daerah yang ada industri ya, ada perusahaan di situ tuh selalu menjadi hal yang bermasalah terus. Tapi saya coba, oke lah wilayah itu menjadi
istilah pusaka atau menjadi suatu hal yang dipertaruhkan oleh masyarakat adat. Tapi apakah mereka itu kemudian hidupnya layak? Ternyata banyak dari mereka tidak punya KTP. Kemudian layanan kepada mereka tidak diberikan. Spiritual mereka, agama mereka itu tidak diakui. Itu tahun-tahun 2014-an di situ. Kemudian saya tanya, kalau kayak gini apa yang dimaksud kehadiran negara? Ternyata ada warga yang tidak punya KTP. Termasuk yang kemarin saya diskusi dengan teman di Kompas, Arif, tentang Dayak Punan Batu. Mereka masih tinggal di Batu. Masih ada warga seperti itu. Ada yang di Sigi, dalam gua. Ada yang masih tinggal di atas pohon. Apakah mereka harus dipaksa untuk hidup kayak kita yang terjadi di Sukana Dalam, yang tercerabut budaya mereka karena wilayahnya hilang. Ini yang menjadikan tantangan. Oh, ternyata bicara konteks kewargaan itu mau tidak mau ya katanya seluruh warga negara Indonesia harus memiliki identitas hukum, KTP lah. Ternyata banyak yang tidak memiliki KTP. Pertanyaannya adalah kenapa layanan tidak diberikan KTP kepada mereka? Kasus Sukana Dalam waktu itu ya karena mereka berpindah-pindah. Alasannya itu. Loh, alasan berpindah-pindah ataukah menjadi larangan orang punya KTP? Ternyata aturannya katanya di peraturan menterinya harus berdomisili. Kalau domisilinya pindah-pindah kenapa nggak dibuatkan KTP khusus untuk mereka? Itu mereka kan banyak yang tidak punya KTP termasuk di Pulau Seram itu mereka dipaksa agamanya Hindu walaupun mereka sebenarnya bukan agamanya Hindu. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi menarik. Kemudian ketika dilihat lagi ternyata pemerintah itu hanya perhatian pada ekspresi budaya mereka. Misalkan budaya di Baduy, desa wisata karena di situ desanya Kanekes itu rapi, banyak orang jualan. Jadi Poti karena tenunnya yang bagus, itu menjadi ekspresi itu. Terus orang Dayak karena tarian-tariannya dan pakaian dan kemudian dari penampilan fisik itu menarik, kemudian diekspos di situ. Tapi substansinya mereka sebagai warga negara nggak dipenuhi di situ. Ini yang kemudian mendorong saya. Oke lah desa itu menjadi lokusnya, tapi di dalam lokus itu kan juga ada komunitas-komunitas yang menurut saya belum menjadi perhatian. Nah, adat itu menjadi menarik karena di adat lah banyak pengetahuan yang kita miliki. Termasuk contoh di Kasepuan ya di Lebak. Itu mereka punya rumah adat ataupun leluit ya untuk nampung padi dengan bentuk yang mungkin unik. Kayak limas tapi bisa menampung padi ladang mereka puluhan tahun. Kemudian di Sigi di daerah Pitikuro dan Sulawi punya rumah adat mereka penggunanya yang bisa tahan pada gempa. Di Baduy kenapa rumah tidak boleh menggunakan paku tapi pakai pasak dan di bawah rumah itu di bawah pilar-pilarnya dikasih batu. Ternyata itu menahan gempa. Nah, inilah pengetahuan ini yang kemudian tidak diambil oleh para engineer, teknik sipil ataupun arsitek itu kemudian dimodif menjadi rumah-rumah yang memang tahan gempa. Karena Indonesia daerah cincin api. Ini yang harusnya didorong, janganlah terlalu banyak pengetahuan dari luar yang dicangkokkan, tapi pengetahuan dari warga sendiri nggak dipakai. Termasuk obat-obatan. Nah, itu yang menjadi menurut saya menjadi konsen. Ternyata belajar adat di samping menikmati alam yang ada di sana juga pengetahuan mereka yang begitu kaya tapi termarginalisasi oleh developmentalisme atau pembangunan yang ada saat ini. Gitu. Artinya sebagai subjek warga aja mereka tuh belum diakui begitu ya? Belum. Hanya ekspresi budaya kesenian yang dimunculkan gitu ya? Itu yang jadi keprihatinan kita. Orang Dayak itu kan hanya di ekspresi budayanya dilihat. Tapi apakah mereka hidupnya sejahtera atau tidak, ataupun tergusur oleh tambang ataupun yang lain kan nggak pernah dibahas. Itu seperti itu. Nah, kalau ini mau dikembangkan, soalnya katanya pemerintahan sekarang kan memperhatikan juga masyarakat adat. Ya tolonglah pengetahuan-pengetahuan yang banyak itu selain pengakuan secara legal terhadap wilayah mereka yang saat ini didorong oleh teman-teman, juga pengetahuan mereka, budaya mereka, kemudian cara mereka hidup. Mereka seperti apa itu menjadi hal yang bisa dibangun kembali. Nah, sebenarnya di Jawa itu juga banyak. Cuma kan karena proses yang cepat di Jawa saat ini banyak orang yang meninggalkan itu semua. Contoh misalkan di Jawa Tengah rumah joglo kan karena rumah joglo sudah tidak lagi menarik karena dulu konsep rumah joglo kan di rumah itulah tempat berkumpul banyak orang.
Tapi sekarang kan jadi berbeda. Orang punya rumah joglo berarti orang kaya. Orang kaya, betul. Nah, sekarang orang yang tadinya tidak joglo bangun rumah dengan semen, dengan batu bata, dan perhatian saya kalau nanti Bung Anto jangan telisik aja di desa-desa di Jawa, itu depan rumahnya bagus-bagus semua. Betul. Model Spanyol, model macam-macam, tapi cobalah lihat ke dapurnya. Pasti berbeda. Jadi orang Jawa itu yang menonjolkan, menurut saya mungkin salah, penampilan utama di rumah yang penting. Bangunan rumah di depan tuh menarik. Hampir sama juga mungkin di NTB ya, Mataram itu, karena banyak buruh migran, rumahnya bagus-bagus. Tapi ketika masuk ke melihat pendapatannya, paling kalau di Mataram itu kayak di Lombok Tengah itu sebulan cuma 700.000. Artinya mereka jadi buruh migran. Di Jawa juga hampir sama. Nah, kondisi di Jawa seperti itu, kondisi di luar Jawa beda. Kondisi luar Jawa terpengaruh untuk ngikutin Jawa. Rumah yang tadinya bagus menggunakan entah itu bambu, entah itu kayu, kemudian karena kelasnya dianggap naik, mereka bangun pakai semen. Betul. Padahal membawa semen dari lokasi suatu itu kayak di Papua. Mana Papua itu 1,5 juta per sak gitu, sampai 2,5. Nah, ini yang harusnya mulai dikembalikan lah. Kenapa sih indikator rumah sehat itu harus lantainya dari keramik, dari semen keramik atau semen dia. Terus betul. Dinding harus bukan kayu bukan kaya itu. Terus punya ventilasi. Kalau punya ventilasi di Jakarta banyak rumah tidak punya ventilasi. Betul. Nah, ini yang menurut saya dinamika kebijakan pusat kaitannya dengan dampaknya ke level bawah itu terjadi. Contoh aja misalkan indikator kesejahteraan warga itu dihitung dari setahun berapa kali rekreasi. Nah, orang di desa kan ataupun masyarakat setiap hari rekreasi di lokasi mereka. Betul. Kalau rekreasinya disuruh ke Ancol, balik mereka selalu cerita tentang Ancol. Akhirnya orang berusaha untuk punya duit untuk pergi ke Ancol. Konsep rekreasinya itu berbeda ya. Beda. Ini yang jadi hal-hal kayak gini yang menurut saya perlu dicermati panjang. Termasuk yang menarik ini ya di NTT itu pernah ada juga program yang untuk warga itu ngambil air itu jauh. Ini yang menjadi menarik nih, warga adat di situ jauh. Tapi ketika ngambil di mata air itu mereka proses interaksi berjalan, ngobrol tentang anaknya, ngobrol tentang suaminya, karena ibu-ibu yang ngambil air dengan anaknya ya. Kemudian dibuatlah pipanisasi. Jadi ke rumah-rumah. Akhirnya warganya tidak ada lagi ngumpul diskusi, yang ngumpul ada tapi tinggal sedikit, kebanyakan karena airnya udah masuk ke rumah masing-masing menjadi individual. Harusnya itu diimbangi bagaimana interaksi yang tadinya di mata air itu interaksi dipindah ke forum lain. Tapi proses dialog ada. Ini yang menurut saya hati-hati dengan modernisasi yang dibangun, jangan sampai dampak-dampak itu kemudian mencerabut pengetahuan masyarakat adat yang kemudian karena menonton TV ataupun mendengar cerita ingin seperti warga lain. Itu yang menurut saya menjadi hati. Jadi kebanggaan sebagai masyarakat adat itu bergeser menjadi kebanggaan kalau dia menjadi orang kota ataupun rumah-rumah yang seperti yang dimiliki di kota itu. Ya, saya jadi teringat Clifford Geertz tuh. Clifford Geertz tuh pernah bilang begitu kan. Indonesia porosnya tuh kalau nggak ke barat gitu ya, Washington gitu. Jakarta pengennya kayak gitu. Tapi daerah-daerah lain pengennya seperti Jakarta. Iya. Nah, setelah pengen Jakarta, ternyata sekarang desa-desa pun pengennya seperti kayak di Jakarta gitu kan. Apalagi kemudian kalau tontonan televisinya adalah sinetron-sinetron yang ada di tahu sendiri TV kita seperti apa kan, isinya ajab. Itu dia. Gitu. Nah, sebelum mengakhiri nih, sekarang kan lagi mau didorong nih penyusunan RUU masyarakat adat ya. Ini udah berapa kali keluar masuk prolegnas ya. Gimana nih Bung Sani melihat ini dan kan kalau kita mengacu Hari Masyarakat Adat Internasional itu kan di Agustus ya. Tapi ditetapkannya kan bulan Desember nih tahun 94 kalau nggak salah. Nah, jadi ini mestinya nih bulan-bulan ini adalah jadi bulan-bulannya masyarakat adat juga begitu. Nah, gimana nih Bung Sani melihat hal ini gitu? Ya, jadi kan kemitraan itu kan terlibat dengan koalisi untuk RUU masyarakat adat ya. Kita udah berapa kali diskusi, dialog dengan DPR, muter-muter ke pemerintah, eksekutif, sudah dilakukan. Info yang terakhir dari Balik katanya sudah menyelesaikan rancangan tersebut sehingga dibawa ke paripurna. Nah, memang ada statement dari Balik, teman-teman
dari koalisi itu memasang call tinggi atau ideal. Idealnya seperti itu. Tapi teman-teman diminta untuk bukan pragmatis ya, lebih menurunkan realistis ya. Bahwa itu tidak mungkin terjadi karena di dalam RUU Masyarakat Adat itu juga bicara konteks lahan. Tahu sendiri bahwa lahan itu saat ini di Indonesia kan carut marut. Kemarin saya diskusi dengan urusan desa aja kembali lagi. Dari 74.000 desa katanya hanya baru 700 desaan yang secara wilayah itu selesai. 1% berarti itu? Kurang 1%. Kurang 1%. Iya, itu kurang dari 1%. Nah, apalagi bicara konteks wilayah adat yang selama ini budaya tutur. Nah, ini yang kemudian menarik ketika lihat di Nawacita 1 itu masyarakat adat diminta untuk melakukan publikasi positif. Berarti masyarakat adat diminta membuktikan wilayah adatnya secara tertulis. Itu kan membalik sesuatu hal aja, bantulah untuk membuat pemetaan macam-macam. Tapi kan ini belum selesai. Koalisi ini juga sudah melakukan itu ya. Dengan masing-masing programnya masing-masing koalisi masyarakat sipil melakukan itu. Nah, ketika di bawah paripurna kemarin nggak muncul. Yang muncul adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu, Cipta Kerja atau Cipta Karya itu yang muncul seperti itu. Nah, ini yang membuat kita pertanyaan kenapa di tingkat paripurna dari pimpinan DPR tidak membahas ini padahal di balik sudah selesai. Berarti ada faktor-faktor kuat yang tidak ingin RUU itu goal. Nah, ini yang kemudian kita dorong lagi karena sebenarnya membahas RUU Masyarakat Adat itu menjadi salah satu solusi terhadap pengakuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Contoh misalkan selama ini kan menggunakan Permendagri 52 tahun 2014. Tapi dalam prakteknya kan lama. Dan menurut saya RUU Masyarakat Adat ini okelah terlepas dari banyak kontroversi paling enggak yang tadi yang realistis itu diketok dulu lah. Itu seperti itu. Itu yang menjadi konten kita. Nah, ini akan mungkin kita kembali giat lagi untuk mendengungkan bagaimana RUU Masyarakat Adat disahkan terlepas banyak kontroversi di situ, entah itu menyangkut masalah kepentingan usaha, menyangkut masalah kepentingan yang lain. Paling tidak perhatian pemerintah itu yang ada itu mulai dibangun. Oh ya, saya ingat juga bahwa ada 13 kementerian yang memiliki ataupun peraturan yang berbunyi tentang masyarakat adat ataupun masyarakat tradisional. Itu banyak disebut di situ, tapi dalam prakteknya kan tidak secara langsung berdampak pada mereka. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah perlu banyak regulasi ataukah cukup satu regulasi? Kalau cukup satu regulasi berarti mengakomodir semua regulasi yang ada, kemudian dituangkan jadi itu. Teman-teman juga bicara konteks dua hal nih, rekognisi itu dari sisi pengakuan oleh pemerintah. Ibarat kita dulu di organisasi ekstra, yang ngakuin siapa nih? SK Kementerian Dalam Negeri atau yang tidak punya SK seperti itu. Nah, SK itu menjadi faktor yang sifatnya pengakuan secara subjek ya, untuk itu. Nah, pengakuan secara objek itu jadi bicara konteks bagaimana mereka diakui pengetahuannya, meramunya, bagaimana dukun ataupun bidan yang melahirkan itu juga direcognize mereka. Bagaimana ketika mereka menjalankan ritual adatnya juga tidak diancam. Menurut saya itu RUU Masyarakat Adat menjadi hal yang krusial untuk disahkan. Terlepas dari pro kontranya itu bisalah pemerintah untuk melakukan itu semuanya. Oke. Wah, ini bergizi sekali nih diskusinya nih, mulai dari soal desa sampai kemudian ke soal adat ya gitu ya. Dan jadi banyak pengetahuan baru juga yang kami dapatkan nih. Tapi sebenarnya Bung Anto juga lebih tahu nih. Ya, karena Bung Sani kan jadi narasumber nih. Waduh, ini problemnya adalah karena di kita itu sebagai pengalaman aja yang menunjukkan bahwa mendampingi suatu komunitas adat dan itu perlu hati-hati. Ini pengalaman kemarin yang waktu kita bikin festival kebudayaan desa. Itu dari Boti, warga Boti itu memprotes kepada kepala desanya karena dari akademis itu membagi Boti menjadi dua. Boti dalam dan Boti luar. Itu kesalahan juga akademis. Kemarin juga pertemuan di beberapa tempat mengkritisi bagaimana peneliti itu tidak menggunakan
kerangka kode etik, dari kode etik penelitiannya. Jadi etiknya mau ditunjukkan. Jadi janganlah sampai kemudian menerjemahkan sebetulnya mereka itu satu komunitas, kemudian karena ini sudah ngikutin agama bukan leluhur atau agama kepercayaan dianggap di luar. Yang mereka masih dianggap di dalam. Biarlah mereka yang menentukan sendiri, tapi bukan dari peneliti yang menjudge itu semua. Itu yang jadi debatable karena harusnya ketika suatu ini yang mungkin ke teman-teman juga yang sering ke riset, harusnya semua hasil diskusi itu dikembalikan juga. Betul. Benar nggak nih hasil penelitian saya itu sesuai dengan kalian? Tidak benar. Nah itu menjadi penting. Ya di antropologi tuh ini banget tuh, ketat banget tuh soal bagaimana menggunakan istilah emik ya. Emik itu kan berarti berdasarkan dari konsep dari komunitas itu sendiri gitu. Kalau etik kan kayak tadi gitu kan, karena kita sebagai peneliti orang luar melihatnya ini kayaknya berbeda gitu kan ya, kita sebut itu berbeda, padahal menurut masyarakat itu bukan berbeda, tapi itu masih dalam satu kerangka relasi sosial yang ada di mereka begitu ya. Nah itu ada emik dan etik. Iya betul. Ini Bung Andro lebih serius tentu bicara konteks ini sebagai senior antropologi. Tapi ini ada yang hal juga perlu dipahami. Jadi kalau kita terlibat jauh dengan komunitas termasuk adat entah atau komunitas yang lain, bergaul dengan situ kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya diri kita posisinya di mana. Tadi kalau teman-teman peneliti kan kebanyakan berjarak nih, melihat fenomena dan melihat kondisi masyarakat. Nah kalau yang kayak saya itu kan karena sering bergelut dengan mereka, seringkali tidak bisa membedakan saya bagian dari mereka atau saya sebenarnya orang luar yang ingin mencermati melihat fenomena yang ada sehingga jernih. Nah menurut saya itu yang perlu dilakukan adalah keluar masuk itu menjadi penting. Ya kalau istilahnya aksi refleksi lah. Dialektika itu harus selalu ada. Nah proses dialektika itu yang mungkin perlu dibangun di masyarakat sipil. Apakah yang dilakukan saya benar? Tarik lagi untuk direfleksikan kembali lagi seperti itu. Itu menjadi penting untuk dilakukan. Kemudian juga bicara konteks adat ya. Ini kan adat yang selama ini di zaman Belanda sampai sekarang kan seringkali norma hukum positif waktu itu kan dan sampai sekarang menganggap sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh norma hukum positif sebagai secara adat. Sehingga kalau ketangkap polisi udahlah silakan secara adat kalau ketilang kan. Nah, sebenarnya itu yang ingin kita bangun, bagaimana ketika norma adat masuk dalam struktur hukum positif. Ini pasti ada implikasinya banyak, baik buat komunitas adat maupun buat pemerintah dan para pihak yang lain. Terus itu jadi penting sekali untuk kemudian merefleksikan gerakan-gerakan kita untuk advokasi rumah masyarakat adat, implikasi-implikasi yang muncul seperti apa. Dan saya kira satu hal lagi yang penting juga adalah konteksnya, Bung. Jadi bagaimana emik dan etik itu kemudian dilihat dalam konteks di situ. Yang sering lupa kan kemudian kan itu kan kayak tadi misalnya melihat ada luar dan dalam, karena dia pakai konteksnya itu konteks di luar masyarakat itu sendiri gitu. Nah sekarang bagaimana kita juga benar-benar melihat, dan konteks itu kan bisa cair ya, maksudnya satu sisi bisa jadi di konteksnya itu adalah di masyarakat adat itu sendiri. Tapi ketika masyarakat adat itu kan juga tidak berdiri sendiri kan. Dia berkorelasi juga dengan masyarakat yang lebih luas. Kemudian dengan institusi lain yang lebih luas lagi. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu semua? Nah, itu saya kira tadi jadi penting keluar masuk kita. Jadi satu sisi ngelihat mendalam sebuah komunitas, tapi kemudian juga melihat keluar dalam kaitannya dengan yang lain gitu. Kalau misalnya kita ngelihat Baduy gitu misalnya katakanlah seperti ya. Seolah-olah kita ngelihat Baduy itu kayak romantis tertinggal seperti itu ya. Hidup dengan. Tapi kalau kita lihat konteks Baduy, kemudian kita lihat dengan konteks masyarakat yang lebih luas lagi, bagaimana dia kemudian menjaga kawasan itu sebagai sebagai reservoir gitu ya, pengumpul air untuk desa-desa di sekitarnya gitu kan, dan kemudian bagaimana mereka menerapkan pola-pola yang sangat ini terhadap ekologi gitu, itu kan jadi hal yang menarik gitu kan, untuk kita terjemahkan lebih jauh gitu, supaya itu tadi nggak hanya melihat bahwa mereka tertinggal, mereka primitif dalam tanda kutip begitu ya, tapi justru sebetulnya mereka punya peran yang lebih besar daripada itu gitu kan. Nah itu saya kira juga yang seringkali
terlewat gitu ya. Ketika kita melihat masyarakat adat karena biasanya terkait sama lahan yang luas begitu ya. Dan sementara di lahan itu ada berbagai kepentingan kan? Iya. Apakah investasi atau ini yang lain gitu karena itu yang kemudian seringkali dikalahkan begitu. Iya, jadi seringkali kita terlalu romantis dengan masyarakat adat ya. Kan kita ingat Bung Anto, ada orang Baduy datang ke sini jalan kaki pakai GPS kan ya. Iya. Hanya menggunakan Google Maps sampai sini. Jadi mau tidak mau dua-duanya harus melihat nih. Betul. Komunitas adat juga walaupun ada yang membentengi diri kayak Kajang, kayak Poti, Baduy, perusahaan tuh mau tidak mau pasti ada juga anggota komunitasnya yang masuk infiltrasi teknologi itu masuk semuanya. Satu sisi juga masyarakat yang umum lah anggapnya bukan ada tapi ada juga ya. Ini mas kadang-kadang yang umum selama ini kayak kita kemudian masuk ke situ dengan membawa banyak hal cerita entah itu teknologi kemudian juga harus melihat implikasinya apa nih. Nah seringkali kita melihatnya ya mereka masih kayak zaman dulu. Yeah. Kayak Punan Batu ketika ditanya mereka pengen kayak warga yang ada di desa. Mereka tidak ingin hidup yang selama ini semakin terjepit oleh komunitas desa ataupun oleh industri. Nah keinginan-keinginan itu harus ditampung nih. Betul. Ada yang ingin komunitas adat membentengi dirinya. Ada yang komunitas adat yang ingin berbaur dengan dunia luar. Nah berbaur dengan dunia luar itu harus seperti apa sih? Yang membentengi diri harus seperti apa? Nah infiltrasi ataupun determinasi yang masuk dengan menggunakan teknologi itu menurut saya itu menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adat. Dan kita yang orang dari luar kadang-kadang tidak sadar bahwa kita misalkan contoh nih saya bawa HP kemudian foto-foto menunjukkan kepada mereka. Namanya orang pasti ada keinginan kan. Nah keinginan itu kemudian dibatasi oleh normanya mereka. Tidak boleh pakai handphone. Tapi namanya keinginan kadang-kadang sembunyi-sembunyi itu seperti itu. Nah ini yang terus menggerus berjalan sehingga ternyata orang Baduy pun bisa menggunakan GPS, bisa WA, bisa ngetik di handphone. Terus kemudian komunitas Poti ataupun Kajang juga berinteraksinya berbeda. Dan yang harus dia perhatikan adalah teknologi masuk, teknologi tidak masuk. Apakah warga di situ itu memang betul menjalankan norma dengan baik untuk kesejahteraan mereka? Karena selama ini kan di adat selalu terkenal dengan ini ya. Trisila ya kalau mereka bicara lingkungan, manusia dan Tuhan kan. Itu selalu mereka tiga itu. Nah, dulu waktu Orde Baru kan seringkali urusan lingkungan tuh mereka istilahnya ditipu lah. Dengan alasan macam-macam sehingga lahannya mereka hilang. Nah, sekarang itu yang tidak boleh dilakukan itu. Pemerintah harus betul-betul menjaga bagaimana hubungan-hubungan yang terjadi bisa berjalan dengan baik termasuk bicara konteks. Misalkan nih di cekungan tuh banyak pohon. Kalau orang adat pasti bicara di situ ada gandruwo, ada mistisnya lah tertentu sehingga pohonnya di situ tidak tebang. Padahal di situ maksudnya agar daerah itu jangan ditebang sehingga mata air masih ada. Betul. Tapi kan orang sekarang udah tidak takut dengan hantu, tebangin semuanya. Akhirnya mata air hilang, semua jadi kekacauan lingkungan terjadi di situ. Itu seperti itu. Itu yang kemudian orang adat disebut orang yang suka dengan magic, suka dengan klinik. Padahal bukan itu. Kalau dipelajari sebenarnya ada maksud apa sih? Orang tidak boleh nebang di kawasan ini karena dulu ada hantunya atau macam. Atau termasuk juga di Sumba Timur itu terkenal bahwa ada orang tinggi besar kayak gorila gitu yang menjaga wilayah mereka. Tapi sebetulnya kalau baca penelitiannya Esmen tentang DNA manusia Indonesia, mereka adalah bagian dari perjalanan orang Indonesia dari Ethiopia sampai ke Papua New Guinea kan, sehingga keriting tinggi besar itu yang sebenarnya muncul sehingga dibangunlah suatu kayak vlog bahwa yang menjaga mereka adalah kayak manusia besar dengan tubuh tinggi, rambutnya keriting seperti itu. Tapi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada sejarah mereka ketika perjalanan hidupnya sampai saat ini itu seperti itu. Terima kasih nih Bung Sani, obrolannya luar biasa ya, dari ngomongin desa apa saja yang menjadi tantangan ya. Kalau kita bicara sejarah desa, sejarah sampai kemudian menghasilkan undang-undang desa itu kan cukup panjang begitu. Dan kemudian dari situ masih banyak hal-hal yang belum bisa terpenuhi ya. Bahkan tadi disebut ada kendala soal
desa masih menjadi sampahnya pembangunan begitu kan. Iya. Tapi selain itu juga ternyata masih banyak juga komunitas-komunitas di Indonesia ini, komunitas adat kayak gitu yang masih belum bisa tercakup juga dalam adat desa, sehingga akhirnya harus ada regulasi khusus nih yang bisa menaungi atau bisa mengayomi dan merekognisi keberadaan dari masyarakat adat tersebut. Iya. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan sementara ini dari obrolan yang begitu panjang dan padat bergizi ini. Terima kasih Bung Sani untuk waktunya, untuk diskusinya. Sama-sama Bung Anto ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi lebih jauh, dan inilah salah satu bagian dari upaya kemitraan begitu ya, membagi pengalaman, pembelajaran dari hal-hal yang sudah dilakukan selama ini. Sekira itu kita sampai ketemu lagi di UTAS Kemitraan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga 3M ya. Terima kasih. Oke, makasih.